Halo semua, selamat datang di Intips, Inside Investments, Talk and Inspirations. Tempat kita berbicara tentang segala hal seputar keuangan, karir, dan juga kehidupan. Saya Rehan Adinugraha, dan podcast kali ini saya nggak sendiri, Sobat Insight, karena saya hadir bersama dengan Mas Rajib Rakatirta. Halo. Nah, jadi hari ini saya dan Mas Rajib akan membahas topik yang juga nggak kalah menarik nih. Tapi sebetulnya highlight utamanya ada di bintang tamu kita hari ini. Kami sangat bersemangat untuk menyambut tamu kita hari ini, seorang senior area manager dari salah satu perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia, Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai the Queen of Frugal Living. Selamat datang, Cilinda Homia. Terima kasih Pak Rehan, Pak Rajib. Gimana, apa kabar Ci? Baik, halo semuanya Sobat Insight. Oke, nah mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Cilinda, ngobrol lebih lanjut, pernah nggak sih Sobat Insight tuh ngerasa terjebak di dalam keinginan untuk tampil trendy setiap saat, tapi di sisi lain juga harus bisa balancing dengan pengelolaan keuangan pribadi. Karena kan sekarang ini kita tahu ya, era FOMO, terus lagi banyak juga diskon besar-besaran, apalagi mungkin belum lama kita baru menjalani akhir tahun, banyak diskon besar-besaran di sana. Dan menjelang Lebaran. Iya, bakal ada diskon gede-gedean pasti. Iya. Baru ingat Lebaran sama akhir tahun time frame-nya agak mepet ya. Iya, betul. Jadi diskonnya aduh gede-gede banget ya. Tentunya juga pasti takutnya nih banyak diskon, beli barang-barang yang branded, jadi kalap, ujung-ujungnya pengennya flexing. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu kan juga harus kita hati-hati dengan tren-tren seperti itu ya, Sobat Insight. Dan juga kita tahu ya, kalau misalkan Gen Z sama milenial tuh banyak banget sebetulnya yang kejebak di budaya seperti ini gitu ya, Cilinda dan Mas Rajib. Nah, tapi sebetulnya Sobat Insight, yang perlu kita ketahui adalah rahasia untuk kita sukses finansial tuh sebetulnya bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi rahasia sukses adalah seberapa optimal dan seberapa bijak kita bisa mengelola keuangan pribadi. Nah, gimana caranya? Hari ini kita akan membahas dan kupas lebih lanjut lewat The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Mungkin sambil kita nunggu buka puasa kali ya, sambil ngabuburit, bisa kita bahas topik yang isinya daging semua, terutama ya karena hari ini udah ada Cilinda gitu. Betul. Di hari ini, dan tentunya hopefully kita bisa menemukan cara membangun kebiasaan keuangan yang cerdas dan bukan keuangan yang impulsif ya, Sobat Insight. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut soal buku The Psychology of Money ini, kita tentunya pengen kenalan dong sama bintang tamu kita hari ini, yaitu Cilinda Homia. Cilinda, ya. Boleh nggak Ci diceritain dong Ci tentang diri Cilinda tuh, bagaimana kesibukan sehari-harinya, seperti apa? Terima kasih sebelumnya Pak Rehan, Pak Rajib ya. Jadi kenalkan dulu, nama saya Linda Homia. Saya berasal dari Medan. Nama saya yang asli sebenarnya bukan Homia. Jadi Homia itu bahasa Hokkien dari Medan yang artinya beruntung. Jadi saya membuat nama sendiri nih, Linda Homia, yang artinya Linda yang selalu beruntung. Kalau di title tuh Lucky Linda. Lucky Linda, ya kan? Karena at the point kita kan pengen hidup kita selalu beruntung ya. Nah, itu doa itu adalah nama itu adalah doa buat nama saya sendiri. Nama pemberian orang tua saya berbeda. Jadi saya mengharapkan setiap hari itu selalu beruntung. Nah, mulainya dari situ dulu ya. Amin. Nah, kemudian kesibukan saya sekarang ini, saya kerja sebagai senior area manager di Mirae Asset Sekuritas. Jadi saya menangani beberapa kantor operasional di Jakarta dan di Sumatera. Jadi saya handle tuh dari segi karyawannya, kemudian operasionalnya, ya ibarat kata itu pekerjaan saya. Ya, dan kemudian kenapa bisa saya seperti ini ya? Jadi dulu itu seperti kebanyakan semua anak muda sekarang ya. Jadi sebenarnya saya bekerja ini nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja di Mirae? Nggak sengaja di Mirae Asset ya. Saya mulainya itu dulu saya adalah nasabah. Ya seperti anak muda lainnya ya sekarang ya. Kita punya
punya gejala satu nih, pengen cepat kaya. Betul. Oke. Iya. Tadi ada Bu soalnya satu kru ditanya mau buka akun nggak? Oh, iya, Tujuannya iya, apa? iya. Mau duit gitu. Jadi buat Sobat Insight kalau mau cepat kaya, mulai langkah tanam pohon aset dulu. Sekilas iklan jadinya. Jadi dulu tuh saya pengen seperti itu ya, dan ternyata saya gagal. Nah, saya gagal. Waktu itu belum ada edukasi seperti ini. Oke. Jadi zaman sekarang tuh luar biasa ya, ada YouTube, pembelajaran, buku dan sebagainya ya. Jadi waktu itu saya gagal investasi. Jadinya saya berpikir nih di mana nih belajar soal saham terutama ya, karena saya gara-gara kebangkrutan tersebut saya bangkrut loh. Bangkrut sampai uang saya habis. Itu di usia berapa sih? Itu di usia 30 awal. Oke. 30 awal di mana sebelumnya saya sudah nabung banyak gitu ya. Kemudian karena saya kurang ilmu, saya akui ya. Kemudian investasi saya itu gagal. Dan kemudian saya berpikir mau belajar di mana. Dan teman saya bilang, yang namanya sekuritas itu tempat ngajar-ngajarin orang. Tempat ngajarin orang buat belajar saham. Jadinya saya apply tuh di dulu namanya e-trading, terus Daewoo, terus jadi Mirai Asset. Tidak terasa sekarang saya sudah 16 tahun. 16 tahun bekerja di Mirai Asset gitu ya. Dan kemudian saya terapkan tuh apa yang dulu orang tua saya ngajarin dari hidup hemat, ya investasi, dan apalagi kemudian saya di perusahaan sekuritas kan, saya praktekkan buat diri saya sendiri, dan kemudian saya berbagi kepada nasabah. Nah, seperti itu mulanya gitu loh. Oke. Tapi menarik sih, Ci, karena Cilinda bangkrut, bahkan ingin belajar lebih dalam. Bener. Ya. Biasanya orang bangkrut tuh Udah nyerah lah, give udah up. deh nyerah, Iya. saya takut deh gitu. Nah, Tapi ada keinginan, ada rasa marah. Ada rasa marah. Kok gua bisa loss gitu loh, bisa salah langkah, rugi, gue mesti ganti rugi nih, mesti memperbaiki kesalahannya itu di mana gitu loh ya kan, di mana waktu itu nggak ada YouTube kayak gini ya. Jadi Sobat Insight, kamu semua sangat beruntung ya. Ada edukasi seperti ini ya, ada YouTube seperti ini ya, ini sangat membantu Sobat Insight semua untuk dalam mencari jalan untuk jadi kaya. Oke. Dan berarti pun di usia, kan nih ya aku sama Rehan belum nyampe usia 30. Tapi maksudnya berarti kan banyak kayak misal kepikirannya adalah aduh usia udah tanda kutip udah 25 nih, tapi belum mulai investasi. Telat gitu. Belum ada kata Belum telat. ada telat. Bahkan setelah tadi ya sempat ada kejatuhan di usia 30 tuh bisa bangkit lagi. Dan sebenarnya usia berapapun bisa, betul, tiada kata terlambat ya. Masalahnya adalah kapan sadarnya. Mau usia berapapun itu menurut saya bisa. Kamu tahu yang mendirikan KFC ya, Colonel Sanders ya. Kamu pernah baca dong ya. Beliau suksesnya tuh di umur 65. Ya itu kan luar biasa ya. Jadi kita yang 20-an tuh jangan kalah dong sama beliau udah senior, masih terus berusaha gitu loh. Saya rasa tidak ada kata terlambat ya. Tapi yang penting tuh ada kesadaran gua mau berubah. Nah itu yang paling penting awal mulanya. Mulai dengan motivasi gua pingin apa gitu, seperti itu. Ada why-nya ya. Ada why-nya, ada reasoning. Benar sukses sekali, gitu benar. Ya. Dan ini akan dikupas nanti di buku Psychology of Money ya. Oke. Di buku ini kita lanjut ke segmen belakang ya. Oke. Nah, buku ini buku yang sangat bagus ya buat pemula yang masih cari galau-galau nih, pingin kaya gitu ya. Gimana caranya ya? Mungkin orang pernah cek ya, kalau dia di Google itu kan bisa ada SEO-nya ya, searching engine-nya ya. Cara cepat jadi kaya itu pasti favorit banget. Bener nggak? Itu kayaknya AI-nya juga bingung tuh. Iya, kayak kan kalau sekarang Google kita googling ada AI-nya kan langsung. AI-nya bakal bilang, kayaknya jangan deh. Nah, cara cepat jadi kaya. Belajar dari awal deh. Sebenarnya cara cepat jadi kaya nih ya. Kamu nikah aja sama orang kaya. Oh iya, itu betul. Atau yang kedua, kamu merampok bank aja. Wah, itu juga betul. Tapi jangan ditiru ya. Sobat Insight. Kalau yang pertama boleh ditiru nggak? Pertama, yang sudah menikah bagaimana? Nah, namun cara itu tidak bisa dilakukan oleh secara umum gitu loh. Karena berapa orang sih yang bisa berhasil menikah dengan orang kaya, dan berapa orang sih yang berhasil merampok bank tanpa ketahuan. Tanpa ketahuan ya. Itu cuma ada di film-film. Ya, jadi ini kita perlu jalan yang benar, jalan yang sudah terbukti, dan ini sudah bisa ditiru oleh semua orang. Itu sebabnya kenapa kalau orang nanya saya ya,
Kenapa? Buku Psychology of Money. Di sini bukunya sangat praktikal. Oke. Sangat praktikal, semua orang itu bisa praktek, ya. Bahkan misalnya even ada seseorang yang di antara Sobat Insight tidak suka baca, nggak usah baca semua. Ya, saya akan kasih tahu nih, kamu cuma butuh 3-4 bab yang penting aja. Oke. Ya, langsung akan membantu kamu jadi orang kaya. Jadi Sobat Insight di sini beruntung banget ya. Sebetulnya Cilinda udah ngasih kita summary gitu ya dari Psychology of Money. Ya, Aku tuh juga bawa bukunya, cuman agak malu lihat buku Cilinda ini udah sobek di sini. Sebenarnya aku ada 2. Oh, Aku ada 2. bukuku yang satu lagi itu bahkan sudah hampir lepas. Oh, iya. Ya aku beli lagi. Ya karena kayak aduh kasihan nih bukunya udah bekas-bekas ileran. Iya. Udah menemani saya Udah tidur bekas kadang. kelipet apa. Ya kadang-kadang misalnya kalau saya kilaf, sebutnya Iya. kilaf ya. Atau ada pemikiran yang melenceng, saya balik lagi baca buku ini gitu loh. Oh, oke. Nah, ini Oke. bukunya seolah-olah ini adalah buku panduan. Saya sangat menyarankan ya, ini kan bukunya ada 20 bab ya. Tentu aja tidak semua orang punya hobi membaca, tapi kalau kamu sangat sabar dan suka membaca, ya bacanya berurut aja dari bab 1 sampai bab 20. Namun kalau mungkin ya kan ada generasi sekarang katanya lebih suka membaca IG. Atau Ya. kesibukan-kesibukan yang bikin nggak sempat Kesibukan baca. ya. Nah, saya sangat menyarankan itu start dari bab 7. Oh, bukan bab 1 sih? Bukan bab 1. Nanti Iya, kamu iya. justru capek bacanya. Oh iya. Nah, di bab 7 ini ya, saya sangat menyarankan nih 3 bab terutama, 7, Oke. 8, 9. Ya. Di bab 7 ini awal mulanya why mau jadi kaya. Kenapa Oke. coba? Kamu boleh kasih tahu nggak kenapa kamu pengen jadi orang kaya? Aku ya kalau kenapa jadi kaya supaya nggak perlu, ya udah perlu santai aja, jadi bisa ngeluangin waktu sama teman sama keluarga. Nah, gitu. itu ada poinnya, meluangkan waktu. Oke. Nah, Makan jadi di waktu. bab 7 ini dibahas soal kemerdekaan. Kemerdekaan jadi seseorang yang punya waktu, ya itu karena dia punya uang. Oh, Uang itu akan memberikan kebebasan untuk melakukan apapun, ya, untuk pilihan dia mau ngapain. Dia tidak terpaksa harus bekerja buat cari uang ya. Iya, iya. Jadi kekayaan akan memberikan kemerdekaan bagi seseorang, ya, untuk memberi pilihan bagi dia ya, mau sama siapa, mau sedang ngapain gitu. Itu hanya orang kaya yang bisa melakukannya. Betul. Kalau orang yang tidak kaya, dia nggak bisa memilih itu ya, karena dia harus bekerja kan. nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu Iya, kan, karena kalau misalnya yuk kita kumpul-kumpul, oh sorry gue mau meeting. Iya. Iya. Jadi di bab 7 ini ya, kita lihat kalau judulnya ya, Boleh. ini bahasa Indonesia sih ya. Kita buka Kemerdekaan. bersama-sama nih. Nah dia langsung nih, Oke. bab 7, kalau misalnya nggak kelihatan nanti boleh difoto ya. Oh ya boleh. Bab 7, kemerdekaan, kendali atas waktu Anda adalah dividen terbesar yang bisa diberikan oleh uang. Oke. Kendali. Ya, kendali. Nah, ini sempat sudah saya garis-garisin yang lebih penting ya. Nah, kekayaan lebih banyak berarti Anda bisa menunggu mendapatkan pekerjaan yang bagus sesudah diberhentikan dari yang sebelumnya. Daripada harus mengambil yang pertama didapat itu bisa mengubah hidup. Nah, paling penting dia langsung ini. Nilai intriksi terbesar uang, dan ini sangat jelas, adalah kemampuan untuk memberi Anda kendali atas waktu Anda. Nah, itu yang penting. Oke. Jadi kenapa orang pingin jadi kaya? Dia harus tahu dulu alasannya gitu loh. Alasannya itu adalah merdeka untuk memilih. Contoh nih ya, kalau saya punya uang, misalnya saya sudah punya dividen 3 digit misalnya, maka mungkin saya suatu hari bisa memutuskan saya mau berhenti kerja aja ya. Misalnya kan saya sudah punya uang, terus saya bebas dong mau ngapain aja. Hayalan saya nih ya, pensiun di tempat yang enak gitu, bangun siang-siang gitu ya. Kenapa? Karena saya udah punya uang. Betul. Nah, itu awal mulanya. Dan jadi Gitu. nggak perlu terlalu, nggak tahu ya apakah ini malah ngarahnya konsumtif, cuman jadi kayak mau makan apa udah nggak perlu mikir gitu. Seperti itu juga, mau makan apa nggak perlu mikir. Jadi memberikan kamu kebebasan pilihan. Oke. Bayangkan ya orang yang uang terbatas ya, mau makan itu hitung-hitung dulu. Saya pernah di masa itu. Ini paling simpel ya, beli sampo. Iya. Oke. Lihat harga paling rendah. Beli sampo itu saya bagi sama milimeter samponya. Oh. Jumlah Oke, oke, volumenya, oke. jumlah volumenya Iya, misalnya iya. nih ya, satu botol sampo isinya mungkin ya, ini cuma contoh ya, ini cuma contoh ya guys ya. Misalnya 200 mili harganya 20.000, berarti 1 mili itu 1.000. 1.000. Lebih kurang 100. 100 rupiah ya. Rp100 ya kan, Rp100. Terus saya lihat yang 400 mili. Kalau misalnya 200 mili itu tadi berapa? 20.000. 400 mili berarti harusnya 40.000. Ternyata 400 mili 35.000.
Iya. Berarti lebih hemat dong. Betul. Lebih hemat. Bakal ngambil pilihan yang mana? Aku ngambil yang 35.000 pasti. Iya, karena lebih nah, hemat. ya karena kita masih tahap sedang berhemat, hemat mode on gitu loh Iya, ya. iya. Tapi Iya, coba kalau kita sudah punya uang, emang kamu mikirin itu? Ya juga sih. Nah, itu- Bahkan mungkin tapi- jadinya mikirnya ini ya, apa? Oh, kita butuhnya untuk berapa lama? Iya. Kita mungkin nggak terlalu butuh yang besar-besar. Iya. Tapi aku Possible. ada ini cerita sedikit ya. Jadi waktu itu aku sama Cilinda di bandara. Nah, maksudnya kalau ngeliat Cilinda sekarang kan, oh udah cukup sukses lah ya kan. Nah tapi di bandara itu ada ini apa? Carian diskon kita ya. ada apa? Ada oleh-oleh lah, kayak bapia gitu. Ini Terus kejadian nyata nih. Nyata ya? Iya. ada bapia gitu. Kan berarti tadi kan kita bilang kalau udah kaya nggak mikir lah mau makan apa. Ya udah berarti oh Cilinda mau beli tuh. Tapi pas dia ngeliat beli 2 gratis 1. Ajib, kamu mau gak beli juga? Dia beli 2 gratis 1 gitu. Nanti Oh, kita diajak beli. Iya. Jadi biar Apa? diskon. nanti kita bagi 3 ya Iya. harganya kan jadi 3. Iya. Kalau seingat saya begitu Betul, ya iya, waktu itu iya. ya. Dibagi Nah, 3 rata nih biar diskon gitu. Kalau Rajib nggak mau saya nggak jadi beli ah. Iya. Oh, segitunya ya. Katanya berarti maksudnya Ini udah kebiasaan. betul, Udah iya. kebiasaan. Jadi Nah, habit. habit hematnya jadi kebiasaan. Namun poin yang disampaikan kemerdekaan di sini itu salah satu ya. Poin kedua berikutnya sebenarnya lebih bagaimana kita mengendalikan waktu kita. Oke. Waktu yang tadi kayak saya bilang, kalau misalnya ya saya berhenti kerja, saya nggak khawatir karena saya betul, sudah punya pohon aset, dividen 3 digit gitu ya. Saya bisa bebas memutuskan, saya nggak mau kerja dulu cukuplah uang saya gitu ya, dana darurat saya cukuplah, saya sekian bulan nggak kerja. Itu yang dimaksud oleh kemerdekaan ini. Kemerdekaan akan kendali waktu. Ini Dan ada untuk satu- beli barangnya sih bebas ya. Bebas ya. Ini ada satu paragraf yang aku suka, Ci. Yang halaman berapa nih? Halaman 91. Tapi kayaknya kita beda satu halaman ini. 91. Yang Oke. lebih daripada gaji, lebih daripada ukuran rumah, lebih daripada gengsi pekerjaan. Oh, kita beda halaman di bukunya. Iya, ini kayak beda satu halaman. Oh, yang mana nih? Di halaman next ya. Masih yang kemerdekaan. masih kemerdekaan. Iya. Oke, Memegang kendali atas apa yang dilakukan, kapan, dengan siapa adalah variabel gaya hidup utama yang membuat orang bahagia. Iya, benar sekali. Terutamanya adalah teman saya pernah terutamanya adalah kendali waktu ya. Teman saya pernah bilang dia berhenti kerja untuk jadi ibu rumah tangga. Oke. Karena dia yakin dia sudah punya cukup modal, bahkan tanpa dia kerja dia bisa full time bersama anaknya. Oke. Nah, ini namanya kendali waktu. Dia bisa memilih untuk tidak bekerja di kantoran seperti orang-orang lainnya. Ya jelasnya karena dia punya aset. Oke. Dia sudah kaya kan? Dia tidak ada keterpaksaan tuh harus bekerja gitu ya. Ini dalam hal dia sebagai ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga, tapi dia sendiri sudah punya aset gitu loh. Jadi dia tidak punya rasa khawatir tuh nanti anak aku gimana ya gitu Oke, loh. iya, iya. Nah itu yang Oh, bahkan untuk masa depan anak juga. Jadi dia udah bisa untuk ngasuh anak gitu loh ya. Bahkan ada teman saya yang lain itu berhenti bekerja untuk merawat orang tuanya yang sudah tua. Oh, I see. Nah, itu yang mungkin di sini disebutnya kendali waktu ya. Dia bisa memutuskan, oke, I'm quit untuk kerja ya kan. Sehingga aku bisa menggunakan waktuku untuk lebih bervalue, menghabiskan bersama dengan orang yang tercinta. Iya. Nah, kalau kita memikirkan itu, kita akan jadi hati-hati terhadap uang kita. Betul, kita jadi punya motivasi ini kalau gua kaya, supaya gua bisa menggunakan kekayaan gua untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang saya kasihani, Yang saya kasihi. kasihi. Bukan kasihani, kasihi ya Ada gitu beda ya. ya. Misalnya keluarga, saudara yang membutuhkan tenaga saya. Iya, Saya iya. nggak mikirin soal uang lagi. Nah, itu kenapa saya minta baca dari bab 7. Bab 7 itu menceritakan tentang why. Iya. Why? Karena dengan uang akan memberikan kebebasan memilih dan kendali waktu. Tapi kan pasti ada orang-orang yang memang alasan kenapa mau kaya supaya dipandang, supaya nggak diremehin lagi Nah. gitu. Itu maksudnya dengan motivasi itu kan bisa juga orang jadi. Nah, ini wajar. Ini bahkan dibahas di bab 8. Oh, oke. Di bab 8 itu ada judulnya paradoks dalam mobil ya kalau nggak salah judulnya. Nah, di dalam nih paradoks orang dalam mobil. Jadi diceritakan orang merasa dirinya keren tadi ya. Iya. Karena tidak mau diremehkan, dia merasa dirinya keren. Saya mengalami itu sih sebenarnya ya. Jadi saya bukan berasal dari keluarga kaya raya ya, Pak Rehan ya, Pak Rajib ya. Saya berada dari keluarga sederhana di Medan, di kampung, gimana ya sekelilingnya itu banyak pohon sawit gitu ya. Oke. Jadi benar-benar kampung banget gitu ya. Bahkan dari jalan utama itu mesti Jauh lagi. jauh gitu Jauh. ya. Jadi ketika saya bekerja di kota gitu ya,
Misalnya kalau orang tanya kamu di mana, kok kesannya agak gimana gitu ya. Jadi dunia ini sangat gimana ya, sangat kayak seolah-olah pilih kasih terhadap orang yang tidak punya uang. Iya. Nah, seolah-olah kayak dipandang remeh, kamu siapa gitu ya. Saya mengalami itu gitu loh. Karena itu saya juga punya motivasi ini, kalau gua kaya nih, biar gua dipandang orang gitu. Tapi makin kita dewasa, ternyata makin kita punya wawasan ya. Ternyata orang sebenarnya tidak memandang kita itu dari seperti itu. Orang memandang kita itu dari attitude kita. Kita yang suka senyum, kita yang ramah gitu ya. Bukan dari pakaian kita, dan hal ini disadarin banget di bab 8. Di buku Paradoks Orang Dalam Mobil diceritakan ya, seseorang naik mobil mewah, misalnya Ferrari. Orang ini waktu beli mobil, dia berpikir, oh kalau gua naik mobil Ferrari ini, orang nanti pasti lihat gua keren. Ya kan? Orangnya keren gitu ya. Orangnya keren, di pikiran dia keren ya, dia keren. Ternyata setelah dia bawa mobilnya, ketika mobil dia lewat misalnya Ferrari ya, kamu lihat deh, nanti kamu coba deh ya, yang orang perhatikan tuh mobilnya. Iya juga sih, benar sih. Orang nggak pernah tanya, itu siapa yang bawa mobilnya? Nggak ada. Oke. Ternyata, dan itu saya kan sama, makin kita tambah wawasan ya, misalnya keluar sama teman-teman, kita pas di jalan Sudirman tuh ya, ada mobil Lamborghini misalnya, ngeng, tuh macam gila, tuh mobil keren banget katanya. Mobilnya, orangnya bodo amat. Gua membayangkan gua naik mobil itu, dan ini namanya paradoks. Yang belum punya mobil membayangkan dia kalau di dalam mobil itu dia akan kelihatan keren. Sedangkan yang di dalam mobil berpikir begitu ya pengendaranya. Ternyata orang lain yang melihatnya nggak ada yang tanya siapa dia, mana bodo amat. Kok bisa? Ini unik sekali kan? Iya, tapi kebanyakan ya orang misal itu kalau kita nggak kenal sama siapa yang punya mobil. Tapi kalau misal kalau misal gitu ya. Lebih ke misal ya kita aku punya misal teman sama Rehan sama satu lagi anggaplah kita namanya nama siapa? Ya gitu. Budi lah misalnya. Budi, Maaf ya Budi siapapun Budi. Cuman ini cuma contoh ya. Pas sering kali nih misal dalam pertemanan kayak Rehan sering traktir ya gitu kan. Terus aku sama Budi ya udah nerima aja. Bahkan mungkin Budi sering minjem uang ke aku. Dan anggaplah juga dari situ kan sebetulnya juga kelihatan bahwa aku sebagai teman dua orang ini tahu Rehan punya uang lebih banyak daripada Budi, atau kayak seenggaknya Rehan nggak senyusahin Budi lah misal gitu. Nah dari situ kan aku juga jadi akan lebih ngedeketin Rehan ya kan, lebih seneng. Nah gitu. tadi kan ngomongnya Rehan ya, Rehan kan yang suka traktir ya. Tapi kamu nggak bilang Rehan pakai baju apa? Nah, karena kamu suka sama Rehan karena attitude-nya suka traktir. Attitude-nya. Jadi di sini di dalam bab 8 ya, kenapa disebut paradoks? Orang berpikir kalau dia memakai barang mewah, dia akan kelihatan keren di mata temannya. Ya. Seperti kamu bilang, mungkin karena kenal ya. Kalau tidak kenal orang akan lihat mobilnya aja ya. Tapi kalau kenal, justru kamu akan lebih suka teman kamu itu bukan karena dia pakai apa. Sorry Pak Rehan, orang suka sama kamu itu karena kamu, bukan karena atribut-atributnya gitu ya. Saya punya temen yang dia suka berpakaian mewah-mewah ya, tapi kelakuannya jengkelin gitu ya. Semua orang itu menghindar dari dia. Jadi kalau justru karena kalau kamu kenal, kamu nggak peduli lagi nih Rehan pakai baju kaos ketemu kamu it's okay. Nah, itu mungkin maksudnya paradoks orang dalam mobil ya. Bahkan dia sempat bilang ada kesimpulannya ya. Kalau kamu mau misalnya nih, bahkan dia bilang, bila Anda melihat seseorang mengendarai mobil bagus, Anda jarang berpikir, wow, orang menyetir mobil itu keren. Malah Anda berpikir, kalau saya punya mobil itu, orang bakal pikir saya keren. Padahal enggak. Teman kita kalau lihat kita, itu lihatnya itu kita. Orang yang suka sama kamu akan lihat kamu apapun itu tanpa embel-embel kerennya. Jadi sebenarnya ini sangat mind blowing ya. Sejak itu saya sadar, saya itu nggak usah pakai gelang-gelang emas atau apa itu. Saya harus punya attitude yang baik, ramah. Kalau teman saya telepon, saya siap mendengar gitu ya. Saya siap mentraktir kalau ada kalau ada dividen cair. Ya kan. Karena at the end orang, kalau ada dua orang nih sama-sama punya mobil mewah ya, yang menang itu adalah orang yang punya attitude baik. Sebetulnya make sense ya. Karena kan kita kalau menjalin hubungan dengan antar manusia gitu ya, yang kita jalanin kan sifat gitu. Apakah misalkan ngobrolnya nyambung apa enggak, atau nih orang perhatian enggak sih sama kita. Bukan dari sisi orangnya
oh bajunya bagus nih atau apa enggak? Betul sekali. Bukan jangka panjang lah dilihatnya Betul. gitu ya. Dan ya kabar baiknya ini sangat berguna untuk supaya kita bangun kekayaan. Kitanya jadi ngerem nih kalau beli barang mahal. Nah, jadi orang itu sangat lucu ya. Nah, ini di bagian awal sih ada ngomong tentang emosional. Tentang uang itu punya nilai emosional yang berbeda-beda ya. Jadi orang itu berpikir kalau kita belanja nih, kalau kamu ke mall nih, kamu belanja ya. Tadi Raju udah spoil nih. Saya ini suka diskon. Kedua itu barang yang fungsional. Oke. Barang fungsional nih misalnya tas dan tas. Kan tahu dong banyak tas-tas cewek yang mahal-mahal ya. Tas dan tas. Kalau cewek-cewek itu ya, dia berpikirnya ketika dia beli tas nih, misalnya dia beli tas, bukan dilihat dari fungsinya, tapi dia berpikir, tas ini ya brand ini bikin gua keren nih. Nanti apa kata teman gua? Yang diharapkan itu adalah validasi, pujian dari orang lain. Nah, padahal fungsi tas itu kan buat taruh aja ya gitu ya. Saya punya tas saja itu sudah saya pakai bertahun-tahun tuh murah, nggak sampai lebih 1 juta. Itu boleh sih. Beda itu kan back ya sih. Ya, jadi bahkan dompet saya aja ya kembali ke dompet. Oh iya tuh kayaknya sering Muncul di konten itu ya. dompet transparan. Dompet transparannya sudah rusak. Oh, sekarang saya sudah sudah ganti. Oh boleh kali Boleh. Coba dilihat ini. Boleh minta tisu bentar nggak ini? Oh, ya, boleh. Saya terlalu bersemangat soalnya. Ada tisu. Ini kita sampai rolling aja kan? Iya, nggak apa-apa. Nah, oke, boleh ini tas saya nih sekalian. Nah, jadi ini tas saya nih, tas mama-mama ya. Sebenarnya tas ini juga sudah pernah muncul di syutingnya Mirai Asset waktu itu di podcastnya. Nah, kalau di situ tuh saya pakai dompet plastik ya. Kalau sekarang saya pakai dompet Imlek. Aku lihat juga ini dikasih siapa ya gitu. Iya, jadi kan pas Imlek itu dikasih ke saya ya. Saya pikir ya ini bagus juga ya. Ini gratisan ya. Iya. Boleh dibilang ini gratisan ya, tapi lebih penting isinya coy. Buat iya. dompet mahal nggak ada isinya. Lebih baik kita punya dompet murah dan tapi isinya banyak. Tapi keren loh kalau dilihat dari tasnya. Iya. Agak jarang cewek tuh pakai tas gede. Betul. Oh gitu ya. Banyak kan tuh yang fashionable, yang kecil, yang lucu-lucu, yang cantik-cantik. Ini Cilinda lebih berarti mentingin fungsinya dong ya, Ci? Fungsi. Jadi dengan kita paham dengan bab 8 ini, bahwasanya orang lihat kita keren karena attitude kita. Kitanya jadi punya sense of ngerem dari barang-barang yang kita rasa saat ini tidak memberikan value fungsi. Oke. Nah, jadi misalnya kalau misalnya mau beli tas mahal, tapi ini balik lagi ya, point of view dia udah kaya belum? Oke. Kalau dia belum kaya, dia harusnya bisa nahan diri. Nanti berkaitan dengan frugal living ini. Lain cerita ya, kalau udah kaya, udah punya pohon aset, udah berbuah, terserah dia dong mau beli apa. Betul. Ya, nah ini yang bab 8. Ya ini yang bab 8. Oke. Nah, bab satu lagi yang saya paling suka itu adalah bab 9. Oke. Nih, di bab 9 ini Kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. gimana? Udah dapat 2 bab ya tadi ya? Dapat dong. 7, 8, 9 ya? 8, 9. Jadi buat Sobat Insight nih ya, yang sekiranya, aduh nih buku kok tebal banget, udah deh kamu baca 3 bab aja, 7, 8, 9. Atau enggak? Lalu nih tuh atau enggak? Untuk Sobat Insight, ayo membaca. Ayo baca kalau kamu dapat ilmunya secara full ya. Nah, kalau di bab 9, judulnya aja adalah kekayaan dari apa yang Anda tak lihat. Nah, dalam hal sini ya dibilang nih, membelanjakan uang untuk memamerkan uang yang Anda miliki justru adalah cara tercepat memiliki lebih sedikit uang. Ayo, ngerti nggak? Jadi kalau kita punya uang nih, kita punya uang, kita belanjakan jadi barang. Nah, itu cara tercepat jadi nggak punya uang. Kenapa? Karena uangnya sudah jadi barang. Barangnya balik jadi uang lagi bisa nggak? Ya, mungkin bisa tapi jauh. anjlok lah harganya. Bisa kalau kamu buka toko. Oh, iya. Apa jadi reseller gitu? Jadi reseller gitu. Tapi kan nyatanya enggak. Iya. Orang hobi koleksi barang kan. Nah, ini yang dibilang kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat di sini ya. Bahkan ketika di sini disinggung seorang artis yang namanya Rihanna ya. Rihanna ini suka belanja gitu loh. Sampai kemudian penasihat keuangannya itu mau nanggapin, apa benar perlu memberitahu dia kalau kita memberikan uang untuk beli barang, kita tuh dapatnya barang, bukan uang. Nah, ini yang kesadaran semua orang itu agak sedikit minim ya. Ketika kita punya uang, kita harus menganggap uang kita ini benih untuk dikembangbiakkan lagi jadi banyak. Kalau kita punya uang terus kita beli barang, ya uangnya udah dadah. Udah goodbye uangku. Nah, di sini adalah dibilang ya. Jadi, kekayaan itu tersembunyi. Kekayaan adalah justru pendapatan yang tidak dibelanjakan. Kekayaan adalah pilihan yang belum diambil untuk membeli sesuatu kelak.
Oke. Nilainya berada di pembelian pilihan keluasan pertumbuhan agar kelak kita bisa membeli lebih banyak barang daripada yang dapat dibeli sekarang. Nah, paham nggak? iya. Kenapa? Iya. Jadi uang sekarang harus kita anggap sebagai benih. Ini simpan dulu, jangan buru-buru belanja. Kita harus nanam pohon aset dulu. Nah, ini sedikit ya, sebelum ke bab berikutnya. Saya kan suka ngomongnya pohon aset. Iya, biasanya kan orang ngomongnya aset gitu. Iya. Orang mau aset, kenapa saya ngomong pohon? Karena di sini nih berkaitan dengan bab 5, saya Bab sampai 5. lipatin di buku saya. Nah, di buku saya ini di halaman, kalau di buku saya ya, Oke. halaman 52. Ya. Ya, di sini sebenarnya kalau di bab 5 dia cerita tentang compounding. Jadi kalau uang kita anggap benih, ya, kita investasikan, uang itu kan akan berkembang. Kemudian kita reinvestasikan lagi, maka itu akan mengalami efek compounding yang disebut efek bunga berbunga. Iya. Uang misalnya 10 juta, jadi saya mungkin nabung ya, beli reksadana Insight misalnya kan, 10 juta, kita kan tahu ya Insight iHearts itu berapa persen gitu ya. Tahun depan berarti 10 sudah di 10 sekian dong. Iya. Nah, di sini dibilang bahwasanya kalau kita menganggap investasi itu seperti menanam pohon. Oke. Dan ketika kita nanam pohon, nah ini, mau lihat ya halamannya. Ya. Dan ketika kita nanam pohon ya, pertumbuhan setahun tidak akan menunjukkan banyak kemajuan. 10 tahun bisa menghasilkan perbedaan yang berarti. Dan 50 tahun bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ini menjelaskan kenapa orang susah nabung. Karena dia hanya melihat secara short term-nya. Oke. Jangka pendek ya. Jangka pendeknya ya. Nah, jadi untuk pemula sangat disarankan baca 7, 8, 9, bahkan saya udah spill satu bab lagi. 5. Bab 5. Nah, untuk closingnya itu sebenarnya di bab 6 dan di bab 10 sebenarnya ya. Di bab 6 tentang Anda menang undian ya. Kita boleh aja salah di separuh dari semua keputusan investasi kita, jadi itu wajar kalau kita misalnya gagal investasi tapi nanti pasti ada yang berhasil. Dan di bab 10 disarankan, tadi kan udah saya loncat bab 9, bab 10 ya. Ya, bab 9 kekayaan yang tidak terlihat dan bab 10 itu menabung uang. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah menabung uang. Kita kalau menabung itu nggak usah butuh alasan deh, nabung aja. Oke. Jadi ini kembali ke perilaku orang itu sebetulnya ya. Betul sekali. Maksudnya ya harus punya mindset yang kuat untuk bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan Benar, gitu kan? ya, Cirinda. Jadi kamu nggak usah baca-baca semua ya. Sebelum bisa gimana? Bisa membantu. Udah serasa baca bukunya kan? Sudah. Cuma jadi malah jadi tertarik pengen baca bukunya. Nah, Iya, itu sekarang. tujuannya. Oh betul. Jadi ya jadi bentar ini nunggu KPA. Jadi Sobat Insight ini udah tahu nih 789 dapat semua bukunya, dapat intisarinya lah. Udah oke di situ, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lanjut baca, silakan baca. Nih di bab 9 ya, yang kayaan adalah apa yang Anda lihat nih, ada satu hal yang menarik juga, Ci. Di sini ada tulisan gini. Ya itu ya tadi ya, kita cenderung menilai kekayaan dari apa yang kita lihat. Bla bla bla. Kapitalisme modern membangun industri dari membantu orang berpura-pura sampai jadi sungguhan. Benar. Jadi gini, kamu pilih terlihat kaya atau beneran kaya? Iya. Orang belanja itu yang barang-barang mewah tadi supaya terlihat kaya. Tapi apakah dia benar-benar kaya? Belum tentu juga mungkin. Belum tentu juga, makanya dibilang kekayaan itu sesuatu yang nggak terlihat ya. Di kalimat ini bahkan dijelaskan begini, kita terbiasa menganggap punya uang sama dengan membelanjakan uang, sehingga kita tidak melihat kemampuan menahan diri yang diperlukan untuk benar-benar menjadi kaya. Jadi sebenarnya rutenya jelas, kita kerja, dapat duit, tahan diri dulu dong. Tahan diri dulu, jadi pohon aset. Nanti kalau pohon aset udah berbuah, silakan dah mau ngapain. Oke, jadi kuncinya sebetulnya kita susah-susah dulu nih sekarang sampai pohon asetnya jadi udah berbuah lah pohonnya gitu. Buahnya kita petik untuk let's say hidup yang lebih enjoy lagi. Benar gitu ya. sekali. Oke. Dan itu juga jadi apa kan pasti ada pertanyaan ya, kayak gimana sih buat ngembangin mindset dari tadi jangka pendek ke jangka panjang. Itu adalah dengan ya kita ngelihat uang atau kekayaan itu sebagai pohon aset. Jadi benih yang akan tumbuh lagi. Benar. Mulainya harus dari why. Oh iya, alasannya. Alasannya why, karena kita pengen bebas kan. Kita pengen bebas, yang disebut bebas finansial, bebas kendali waktu. Makanya harus punya why. Kenapa seseorang mau menabung? Dia ingat lagi why-nya. Jadi ketika misalnya tadi sebenarnya sudah kaya nih, pengen belanja tapi masih ingat, oh gue belum bebas nih, masih kerja sama orang, ya gue nabung lagi dah gitu. Jadi why itu akan semacam
reminder. Ayo, kenapa kamu masih kerja? Ayo, kenapa kamu nabung gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kita harus ingat dari bab 7-nya, why. Nah, Betul. itu kayaknya harus dipin deh bab 7. Dan ini kayaknya kesimpulannya jadi ada di bab balik nih ke bab 8. Tulisannya gini. Intinya bukanlah bahwa kita harus berhenti mengejar kekayaan atau mobil mewah. Gak apa-apa ngejar kekayaan sama mobil mewah. Saya suka dua-duanya. Saya juga suka. Tapi saya suka kebebasan Betul. juga. Intinya adalah pengakuan dari orang dan keinginan untuk dikagumi. Jika itu jadi tujuan Anda, jika rasa hormat dan kagum adalah tujuan Anda, hati-hati dengan cara mencarinya. Betul. Kerendahan hati, kebaikan dan empati akan mendatangkan lebih banyak rasa hormat daripada harga mobil. Benar, itu dia. Kalau kita pingin orang lain kagum sama kita, kagumlah sama attitude kita. Bukan kagum sama barang-barang gua. Nanti yang ada dia ngerampok barang gua. Iya. Nah, ini yang harus kita kasih tahu semua generasi muda gitu loh. Lu punya barang mewah, attitude lu nggak oke ya percuma juga gitu loh. Berarti, Cilinda punya mobil? Tidak ada. Tidak ada? Saya nggak punya mobil. Saya sampai saat ini ya belum beli mobil, belum beli Ada rumah. niatan beli mobil? Belum ada juga. Oh, kenapa tuh? Ini sangat menarik ya. Saya tinggal di kota besar di Jakarta ya, dimana kalau soal transportasi kita sangat gampang ya. Ada yang namanya taksi online, Gojek, Gokar, kemudian ada busway. Saya paling favorit naik busway ya. Naik busway itu MRT gitu ya, karena sangat hemat sekali. Even sekarang saya sudah punya duit banyak ya, puji diri. Saya masih tetap suka naik busway, angkutan umum ya, kecuali tadi kayak karena saya buru-buru atau saya akhirnya memilih naik taksi. Jadi kalau untuk pilihan transportasi, kita tinggal di Jakarta, ya di kota besar ini pilihannya sangat banyak. Mau yang dari murah sampai yang mahal banget itu ada. Nah, kenapa saya tidak membeli mobil? Secara investasi itu tidak mendatangkan daya ekonomis. Karena kalau beli mobil keluar dari showroom katanya sudah turun 10-20%. Rugi dong. Saya kan punya uang mau dikembangin jadi pohon aset. Nah, ini karena dengan catatan ya uang saya itu masih on the track untuk jadi pohon aset. But if nanti mungkin saya sudah tua, saya pingin sudah lebih menikmati hidup, kendali waktu tadi ya, mungkin saya akan memetik sedikit dari hasil passive income-nya, bukan dari hasil pokoknya ya. Jadi rutenya jelas nih. Jadi untuk generasi muda sekarang, kerja, cari uang, hemat-hemat dulu, bangun pohon aset. Nanti kalau kamu pengen sesuatu yang lain-lain itu dari hasil passive income. Tapi satu lagi, karena saya tinggal di kota besar yang banyak pilihan transportasinya. Saya pernah bersama nasabah, dia bilang di kampung saya yang banyak sawah, pohon sawit itu nggak ada busway. Di saat itu mobil menjadi kebutuhan. Betul. Disesuaikan lagi Jadi jangan terlalu strict bilang jangan beli mobil. Nah, ini saya mau ngadu aja karena Rehan juga cukup ngikutin lah perkembangan mobil pasti. Yes, Nah, punya mobil kan? Iya. Nah, ada gak kayak alasan dari Cilinda yang kayaknya enggak gitu deh, Ci? Nah, silakan. Sebenarnya kalau orang, mobil itu kebutuhan. Iya. Bisa meningkatkan produktivitas tuh, Ci. Iya, bisa meningkatkan produktivitas. Jadi ini topik yang sangat sensitif terus terang. Kalau dari Rehan sendiri menganggap mobil itu apa? Kalau bagi aku sih sebetulnya ya, kalau aku pribadi ya, dulu saat masih sebelum nikah enak. Maksudnya aku bisa lah sendiri kemana-mana naik public transport, dan sebetulnya sekarang punya mobil pun masih sering naik MRT ke kantor. Jadi belum tentu naik mobil. Alasannya juga sebetulnya bukan karena pakai mobil nggak enak ya, tapi kebetulan dari rumah ke kantor agak jauh. Jadi dan rute MRT-nya enak banget. Jadi lebih prefer naik MRT karena lebih murah dan juga lebih cepat sebetulnya nyampe ke sana. Cuman ada hal di mana mobil itu jadi esensi. Misal kebetulan saya sendiri juga sama keluarga sering banget pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sekalinya pindah dari satu tempat ke tempat lain tuh barangnya bawaannya banyak, dan sepertinya agak susah kalau misalkan kita naik KRL bawa atau apa, itu agak lumayan challenging. Sama paling berasa banget karena sekarang istri lagi siap-siap. Yang jadi, pastinya kembali ke kebutuhan. Kebetulan ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Iya. Jadi di saat-saat genting memang ternyata butuh ya kita punya mobil ya. Nah, meskipun saya pribadi juga tiap hari ke kantor seringnya naik MRT gitu dibanding naik mobil. Memang jadinya balik ke fungsi lagi. Ke fungsi. Nah, kalau kita bicara fungsi, berarti sebenarnya pilihan mobil apa aja boleh dong? Betul. Nah, kenapa orang beli Ferrari kalau gitu?
Ngerti ya maksudnya Iya, ya. iya. Kalau kita bilang fungsi, sebenarnya mobil asal ada roda 4 bisa diisi bensin, itu oke dong. Tapi kenapa orang misalnya mau mobil listrik, mau mobil yang lagi trendy, yang baru masuk banyak tuh, ya kan, dan sebagainya. Jadi pilihan mobilnya bukan karena fungsi lagi, lebih ke ini mobil kayak keren deh. Itu loh. Disitulah kita mesti hati-hati, blur antara kebutuhan dan keinginan. Yang tadinya kebutuhan menjadi keinginan karena ada sedikit tambahan pingin dilihat orang keren. Ya tadi itu paradoks orang dalam mobil. Jadi mobilnya nggak salah, pemikiran orang yang punya mobil itu yang mesti dibenahi, dan jangan terlalu strict bilang saya ikut Bu Linda ya nggak punya mobil gitu. Nggak juga karena saya tidak butuh. Saya tidak butuh. Saya ini single gitu loh. Nggak single kalau di sini. Tadi kan berarti ngomongin kebutuhan tuh. Nah, itu kalau itu soal kebutuhan itu udah cukup jelas lah, kayak ya fungsinya gimana, apa yang dipakai dan gimana kebutuhannya. Tapi ada nih hal yang cukup jadi perdebatan nih sih. Apalagi terutama kayak misal aku habis kerja cukup, misal kayak udah cukup kerja banyak nih, dapat THR nih. Itu ada kebiasaan-kebiasaan tuh untuk ngasih self reward. Nah, itu jadi alasan untuk ngeluarin uang lebih. Nah, itu gimana tuh Ci? Apakah itu jadi debatable atau enggak, jangan gitu? Nah, ini mesti ada positive reward sebenarnya. Saya nggak anti self reward ya, saya nggak anti mobil ya. Karena kadang-kadang orang berpikir, Bu Linda ini anti mobil, anti self reward. No, saya suka makan enak, saya suka jalan-jalan gitu ya. Self reward itu juga bagus kan, udah capek kerja. Betul. Ya. Tapi ada batasannya, nggak mungkin kan. Misalnya gaji kamu X, masa kamu self reward sampai X habis? Nah ini yang sering orang salah kaprah. Misalnya dia gajinya 10 juta, let's say orang 10 juta. Nah kita kuncinya itu adalah budgeting. Berapa persen uang kita itu untuk pohon aset, uang itu untuk kebutuhan, dan uang itu untuk orang tua, beramal dan lain-lain, dan berapa untuk self reward. Nah, sering sekali di sini generasi sekarang ya, batas self reward itu sangat blur. Yang dia merasa self reward sudah masuk ke dalam paradoks yang tadi orang dalam mobil gitu loh. Jadi self reward itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kategorinya itu yang make sense, yang masuk akal gitu loh. Contoh ya, kalau saya sendiri memberi batasan untuk self reward saya itu 1% sampai 2% total dari aset saya loh. Sangat kecil ya. Total aset, sangat kecil ya. Bukan dari total gaji saya ya. Gaji ya. Jadi saya membiasakan self reward itu yang murah meriah, gampang dijangkau gitu ya. Contoh kayak bagi saya bisa 1 hari tidur di rumah itu sudah self reward. Baca buku yang buku cuma 80.000 itu sudah self reward. Nah, jadi sebenarnya self reward itu kita yang tentukan. Nah, sering orang bablas itu self rewardnya itu, saya self reward kalau saya beli tas mewah harga ratusan juta. Ya boleh-boleh aja kalau lu udah punya pohon aset yang gede miliaran gitu loh. Betul. Yang dimana persentase self reward itu lu kecil gitu loh. Tapi kalau self rewardnya sampai sudah bahkan berhutang, itu sudah nggak make sense. Jadi boleh ya, asal dalam inline budgeting. Batas. Gitu. Dan kuncinya kalau dengar dari Cilinda bersyukur ya. Maksudnya kayak kalau self reward untuk Cilinda adalah stay di rumah, tidur di rumah atau ke tempat yang terjangkau, baca buku. Wow, itu berarti bersyukur banget gitu loh. Kadang kita nggak ngelihat itu sebagai self reward mungkin ya Mas Rajib ya. Mungkin karena saya sehari-hari kerja ya. Jadi kalau bisa one day rest in bed, tidur-tiduran ya, scrolling gitu ya. Itu bagi saya sudah oh my god, nih seneng banget gitu loh, benar-benar relax banget. Dan relax banget itu kan cukup di kamar aja, nggak harus keluar biaya mahal-mahal ya. Dan tapi saya suka jalan-jalan ya. Inline sama tadi tuh waktu tuh. Waktu adalah self reward paling besar. Yes, waktu adalah self reward terbesar bagi saya. Nah, ini balik lagi ke ada orang merasa self rewardnya berbentuk barang. Balik lagi dia pengen divalidasi ya. Nah, kalau pakai barang semewah mungkin wah temannya bilang, wah kamu keren ya, kan ada ya bawa tas, baju kamu mahal ya. Dia mungkin haus sama seperti itu gitu. Tapi Cilinda, bagi saya self reward itu diri sendiri, bukan gak usah pujian orang gitu. Tapi Cilinda sempat gak, ini kan sekarang kita mengenalnya jadi Queen of Frugal Living ya kan? Atau kayak ya memang tadi sudah cukup bersyukur dengan self reward yang ada.